Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Satu Rumpun Channel di sini ya guys. Sebelum ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua yang udah support Satu Rumpun Channel. Saya doakan semoga kawan-kawan semua sentiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya ya guys. Amin. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe ya guys. Karena subscribe itu percuma guys, atau free, tak bayar. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau sedikit bercerita atau share pengalaman aku kenapa aku bisa atau berarti memilih kerja di luar negeri ya guys. Sebelumnya kawan-kawan juga bisa ceritakan pengalamannya di kolom komentar ya guys. Siapa tahu pengalaman kita sama ya. Oke. Jadi ada beberapa faktor dan alasan ya guys yang membuat aku memilih jalan menjadi seorang TKI yang kerja di luar negeri. Dan sebenarnya jadi TKI ini bukan cita-cita aku dari kecil ya guys, tapi karena keadaan. Kalau kalian sekolah pasti pernah ditanyakan apa cita-cita kalian gitu. Kalau cita-cita itu misalkan menjadi polisi, tentara, atau dokter, itu baru yang dinamakan cita-cita ya. Oke guys, jadi ini alasan aku yang pertama ya guys. Karena aku berasal dari keluarga yang kurang mampu guys, atau keluarga yang tak berada lah macam itu kan. Orang tak punya lah, kalau di kampung bisa dibilang orang tak punya. Bapak aku dan emak aku hanya seorang petani atau pekebun ya, yang kerja kebun di kampung, cocok tanam macam seperti sayur-sayuran dan lain-lain seperti itu ya. Jadi ya mau nggak mau aku harus membantu mereka, harus membantu kedua orang tua aku ya guys. Jadi mau nggak mau aku ngambil jalan pintas ini menjadi seorang TKI yang kerja di luar negeri ini. Dan aku ini dua bersaudara ya, dua adik beradik. Kakak aku sudah nikah, sudah tinggal sama suaminya, jadi tinggal aku seorang dengan kedua orang tua aku. Jadi mau nggak mau tinggal aku yang anak terakhir. Aku ibaratkan sebagai anak laki-laki itu aku harus punya pikiran gimana sih caranya aku harus membantu orang tua, aku harus membantu perekonomian keluarga gitu. Pasti dibilang benar, setiap anak laki-laki itu ada pikiran seperti itu ya guys. Salah satunya ya di pikiranku seperti itu guys. Nggak mungkin kan kita mau kerja seperti itu aja gitu loh. Melihat orang tua kita bersusah payah, takkanlah kita mau diam, kita mau tengok aja gitu kan. Setidaknya dengan keputusanku ini, mudah-mudahan aku bisa membantu keluargaku, membantu perekonomian keluargaku menjadi lebih baik lagi ya guys. Tidak seperti semula gitu loh. Membantu perekonomian keluarga, membantu keluargaku dengan hasil kerja kerasku sendiri gitu loh. Dengan perjuanganku gitu loh. Yang tentunya dengan doa restu orang tua itu pasti. Itu yang ibaratkan mujarab. Dan alasan aku yang kedua, di sini aku tidak munafik ya guys. Aku tidak ibaratkan tidak apa ya, itulah dibilang lah. Karena kerja di luar negeri itu gajinya besar. Ya, mungkin bagi aku besar lah. Ibaratkan tinggi gitu, lumayan lah. Kalau bagi kawan-kawan sendiri tak tahu lah gimana ya kan. Penilaian setiap orang itu kan lain-lain gitu. Jadi kalau menurut aku kerja di luar negeri itu gajinya besar guys. Ya seperti yang aku jalani sekarang ini, aku dalam setiap bulan bisa dapat sekian ya, alhamdulillah aku tetap bersyukur dengan apa yang sudah aku dapatkan seperti sekarang ini guys. Bukan berarti aku nggak mau kerja di Indonesia ya guys. Sebelum aku berangkat ke sini pun banyak juga tetangga atau kawan-kawan yang bilang, kenapa nggak kerja di Indonesia saja, kenapa nggak kerja di sini saja, yang ibaratkan bila kangen dengan keluarga sewaktu-waktu bisa balik, bisa berjumpa dengan keluarga gitu ya. Bukannya aku nggak mau bekerja di Indonesia atau bekerja di tempat kita ya guys, tapi kalian bisa tahu sendiri kan, kalian bisa lihat sendiri gimana kerasnya atau ketatnya persaingan lowongan kerja di tempat kita guys. Coba kalian lihat, dalam setiap tahun ada berapa puluh ribu aja lulusan SMA, SMK, STM dan lain-lain. Itu semua butuh pekerjaan, itu semua butuh kerja guys. Jadi sedangkan di tempat kita dalam waktu 1 tahun itu lowongan kerjanya itu saja, tidak ada kenaikan gitu loh. Jadi di tempat kita itu lowongan kerja itu ibaratkan lebih banyak yang nyari kerja daripada lowongan kerja gitu loh guys.
Itulah susahnya di Indonesia mau nyari kerja guys, apalagi kalau orang kecil seperti saya, orang dari kampung seperti saya ini ya guys, itu susah banget guys mau dapat kerja guys. Kalau misalkan kita nggak ada kenalan di dalam PT, di dalam kilang, di dalam pabrik, itu pun kita susah mau masuk di sana. Kalaupun kita bisa masuk di sana, ya pasti kita harus punya uang untuk masuknya dulu ya guys. Dan belum tentu kita bisa diterima kerja di situ juga, karena terlalu banyaknya yang mencari kerja sampai berebut sama yang ibaratkan lowongan yang kita inginkan itu guys. Selain gajinya yang lumayan tinggi, juga dulu aku pernah dinasehatin sama kawan aku yang udah balik dari luar negeri juga, kerja di luar negeri juga. Dia pernah bilang sama aku kalau ibaratkan kita ke luar negeri itu yang resmi, kita itu pasti sudah disediakan tempat kerja gitu loh, kita sudah dipastikan dapat pekerjaan yang tetap gitu loh, kita sudah disediakan tempat tinggal, ibaratkan kita sudah disediakan tempat kerja, tinggal kita ikut apa aturan yang diberikan di sana gitu loh guys. Itulah yang jadi semakin membuat aku bersemangat gitu untuk tetap melanjutkan perjalananku guys. Ini alasan aku yang terakhir ya guys, yang ketiga, karena aku punya target. Ya seperti yang aku bilang di awal-awal tadi, pengen membahagiakan orang tua ya, itu salah satunya. Ya seperti dulu aku memang pernah pengen sesuatu ya, yang mungkin juga teman-teman pun pasti punya kepinginan, punya cita-cita pengen punya apa gitu kan, pengen punya mobil lah, pengen punya rumah sendiri, pengen beli rumah, pengen buat rumah, pengen beli tanah, atau pengen yang lain-lain lah. Kalau aku terus terang aja, dulu aku selain pengen membahagiakan dua orang tua aku juga pengen bisa beli motor dengan hasil kerja keringatku sendiri gitu loh guys. Jadi nggak pengen menyusahkan orang tua lagi gitu, pengen dengan kerja kita sendiri bisa dapat apa yang kita impikan gitu, itu rasanya puas gitu loh. Dan kalau ingat target kita itu kerja itu jadi macam semakin bersemangat gitu loh. Kalau kita ingat, oh ya aku harus bisa beli ini, aku harus bisa beli itu gitu, rasanya dalam hati itu kayak ada semangat gitu untuk terus maju dan mendapatkan apa yang kita inginkan itu guys. Karena aku udah punya target itu, makanya aku beranikan aku untuk mencoba mencari lowongan pekerjaan di sebuah PT ya kan. Dan dulu memang dari kampungku, dari tempat tinggalku itu aku memang sendiri sebelum aku jumpa dengan kawan-kawanku di PT ya, sebelum ya kawan-kawanku seperjuangan kesini lah. Nah itu dulu aku sendiri, dari rumah sendiri di PT, baru aku bisa berjumpa kawan-kawanku. Disitulah semua bermula, dan alhamdulillah sampai sekarang. Jadi tolong bagi kalian yang bekerja bukan sebagai TKI, jangan merendahkan atau menganggap rendah pekerjaan kami sebagai TKI di luar negeri, karena kami kesini juga butuh perjuangan, butuh proses, dan kami bekerja di sini juga bekerja dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, dan ibaratkan mendapatkan hasil yang halal gitu. Jadi buat kalian yang sedang berjuang di luar negeri dimanapun itu ya, tetap semangat, jaga kesehatan kalian selalu, karena kita di sini jauh dari keluarga ya guys. Dan juga jangan lupa, ini poin penting atau tujuan kita ke luar negeri ya, bekerja di luar negeri, yaitu untuk menabung atau mengumpulkan uang ya guys, untuk masa depan kita. Jadi jangan terlalu boros ataupun jangan terlalu foya-foya, simpan uang untuk masa depan, karena kita nggak selamanya kerja jadi TKI di luar negeri ya guys. Maka dari itu kita harus pandai bahkan mengatur semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari demi masa depan kita yang lebih baik, dengan tujuan pulang dengan membawa keberhasilan. Oke guys, jadi sampai di sini dulu videonya ya. Esok atau lusa kita sambung lagi di video berikutnya, kita bercerita atau tentang pengalaman seputar TKI ya guys. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan ditonton. Jika tidak ya nggak usah ditonton ya guys. Dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini ya, karena subscribe itu percuma guys, atau free, tak bayar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.